Melantik Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri di Markas Besar Polri siang tadi. Budi Gunawan terpilih sebagai Wakapolri melalui sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti Mabes Polri. Ratusan pelajar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menuntut pemilik lahan membuka segel sekolah mereka. Sesosok mayat perempuan ditemukan di dalam sebuah peti kemas di Jalan Teluk Kumai, Surabaya, Jawa Timur. Mayat ditemukan sejumlah pekerja yang sedang memeriksa peti kemas. Polisi Bolivia berhasil menyita 650 kg paket kokain senilai 48 miliar dolar Amerika. Kokain yang rencananya akan dikirim ke Spanyol itu pengirimannya disamarkan dengan besi tua. Raksasa Italia Juventus akan bertamu ke kandang AS Monaco pada leg kedua perempat final Liga Champions Eropa. Dengan bekal 1 gol kandang, Bianconeri berambisi lolos ke babak semifinal sejak terakhir mereka sukses mencapainya pada tahun 2002-2003 silam. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti melantik Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai Wakil Kepala Polri di Markas Besar Polri secara tertutup. Budi Gunawan terpilih sebagai Wakapolri melalui sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti di Mabes Polri. Komjen Pol Budi Gunawan adalah satu-satunya nama yang diputuskan Wanjakti Polri sebagai calon Wakil Kapolri. Berbeda dengan pemilihan Kapolri sebelumnya, selain Wanjakti, penetapan nama calon Wakapolri juga melibatkan seluruh polisi berpangkat Komjen dan Irjen, serta para Kapolda. Kapolri juga menegaskan tidak ada istilah matahari kembar dalam tubuh Kapolri atas pelantikan Komjen Pol sebagai Wakapolri. Sebelumnya, Komjen Pol Budi Gunawan dicalonkan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Namun sebelum menjalani uji kelayakan di DPR, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan rekening gendut. Namun Budi Gunawan menggugat pra-peradilan KPK dan gugatannya dimenangkan oleh Hakim Sarpin. Penetapan status tersangka Budi pun lantas dianggap tidak sah. Karena alasan sosiologis dan hukum, Presiden akhirnya membatalkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Tidak ada. Ya, saya Kapolri, saya yang pegang komando. Semua ikut perintah saya. Ya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti telah melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri di Markas Besar Polri hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yasmin Alvina dari Mabes Polri Jakarta. Yasmin, tidak seperti pelantikan sebelumnya. Mengapa pelantikan Wakapolri kali ini tertutup? Ya, Gilang, memang baru saja kami mendapatkan konfirmasi dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Anton Harilian, terkait dengan pelantikan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang dilakukan secara tertutup. Memang ini sempat menjadi pertanyaan bagi awak media yang tadi sudah menunggu lama di Mabes Polri untuk menyaksikan langsung dan meliput langsung bagaimana prosesi dari pelantikan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Namun memang dari konfirmasi dari Irjen Pol Anton Harilian bahwa pelantikan memang dilakukan secara sederhana di ruangan tertutup dan dihadiri hanya dengan beberapa pejabat, dan juga dilakukan secara singkat karena Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri sudah ada tugas lain terkait dengan pengamanan konferensi Asia Afrika. Dan juga tadi sempat ada pertanyaan dari Kompolnas bahwa memang pelantikan Wakapolri seharusnya diketahui oleh publik, dan begitu pula pada saat pihak dari Kompolnas Edi Sujana dan juga M. Nasir datang ke Mabes Polri untuk melihat langsung bagaimana prosesi pelantikan dari Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan ini, ternyata dirasa bahwa ruangan yang terbatas serta keterbatasan waktu dari Kapolri Badrodin Haiti memang menjadi alasan utama bahwa pelantikan Wakapolri dilakukan secara singkat dan tertutup. Gilang.
Ya, Yasmin, lalu terkait dengan ada beberapa pihak yang menyebut akan adanya matahari kembar di tubuh Polri ini, apakah sudah ada tanggapan juga dari pihak Polri? Kami belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan kepemimpinan matahari kembar karena pada sesaat setelah pelantikan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan hanya ada Irjen Pol Kadif Humas Polri Irjen Pol Anton Harilian yang mengkonfirmasi terkait dengan prosesi pelantikan Wakapolri dan juga ada tinjauan langsung dari Kompolnas yang langsung mengatakan kepada media bahwa pelantikan Wakapolri memang dilaksanakan secara singkat dan juga tertutup. Terkait dengan kepemimpinan matahari kembar, kami belum mendapatkan informasi dan juga belum bisa menginformasikan kepada Anda dan juga pemirsa. Tetapi terkait dengan adanya pelantikan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan ini, memang ada tinjauan langsung dari Kompolnas terkait mengapa dilakukan secara tertutup, dan berikut adalah petikan wawancara kami dari pihak Kompolnas M. Nasir. Ada kesan tidak terbuka untuk publik. Saya kira itu seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada sesuatu yang perlu dijaga dari pengetahuan publik. Harusnya terbuka. Cuma memang setelah saya naik ke atas tadi, saya melihat ruangannya kecil, ruangannya sempit. Saya dengan Pak Edi juga disisip-sisip aja di situ, dalam artian bahwa memang ruangannya terbatas. Yang hadir juga itu hanya perwakilan dari yang bintang 3 semua, yang ada dalam ruangannya, semua bintang 3, ditambah dengan Demikian Gilang yang dapat kami laporkan langsung dari Mabes Polri. Kembali ke Anda di studio. Baik, Yasmin, terima kasih untuk laporan Anda. Yasmin Alvina melaporkan langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Pemirsa, 4 hari pasca pelantikan Kapolri Badrodin Haiti, akhirnya terpilih Wakapolri baru, yakni Budi Gunawan. Nama mantan Cakapolri ini digadang-gadang sebagai pendamping Badrodin Haiti berdasarkan hasil sidang Wanjakti sesaat setelah pelantikan Badrodin Haiti. Nama Komjen Pol Budi Gunawan kembali menjadi pembicaraan. Kali ini bukan mengenai kasus hukumnya pasca sidang pra-peradilan versus KPK, tapi BG dinilai mendulang prestasi dengan mendapatkan posisi baru. Semenjak Badrodin Haiti menjabat sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Sutarman, nama BG digadang-gadang sebagai pendamping yang paling pas untuk Badrodin Haiti. Mencuatnya nama BG sebagai Wakapolri sesuai hasil sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti Polri. Bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala mengamini jika BG dilantik sebagai Wakapolri. Iya, jangankan Wakapolri, Kapolri pun DPR setuju BG. Apa kurangnya? Justru kita sangat apresiasi hormat BG. Dia disetujui DPR Wakapolri pun tetap artinya siap untuk menjalankan tugas itu. Apa kurangnya BG sudah? BG merupakan lulusan terbaik Akpol 1983 sebelum menjabat sebagai Kalemdikpol sejak tahun 2012. Pria kelahiran Surakarta 1959 ini pernah menjadi Kapolda Jambi dan Bali. Sebagai pendamping orang nomor 1 di institusi kepolisian, Wakapolri bertugas membantu Kapolri dalam setiap tugasnya, atau bahkan bisa menggantikan tugas Kapolri jika Kapolri berhalangan. Tim Liputan Metro TV.